Indonesiaku, Indonesia kita. Saat aku terlahir, aku tidak menduga betapa besar, luas, dan beragamnya negeri ini. Aku hanya seorang warga biasa yang tinggal di sebuah negeri dengan 267 juta jiwa, 300 etnik, dan 17.504 pulau dengan kekayaan yang ada di dalamnya. Aku sudah menjadi bagian dari Bhinneka Tunggal Ika yang menghampak luas dan penuh warna dimanapun aku berada. Jangan pandang aku sebagai seorang Muslim, Kristiani, Buddhis, Hindu maupun Konghucu. Tapi lihatlah aku sebagai seorang yang terlahir di negeri yang beragam ini. Gue Rijal Subagia, biasa dipanggil Enjang, dan umur gue 20 tahun. Perkenalkan, nama saya Nur Andul Firmansyah. Saya dari Palu dan sekarang sedang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Palu, jurusan sosiologi. Nama saya Zikri Maulidio dari Purwakarta, Jawa Barat. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bagi gue, maknanya luas ya. Karena menurut gue, ketuhanan yang Maha Esa ini bukan menyangkut cuma soal keagamaan, bukan menyangkut cuma soal religius gitu loh. Saya pilih sila kedua karena saya rasa ini sila yang paling asik untuk dibahas dan ini sila yang paling sering kita dapati di kehidupan kita sehari-hari. Nah, terus kenapa saya mau pilih sila ini? Karena di sila kedua ini yang paling banyak bicara soal humanisme, paling banyak bicara soal bagaimana kita berinteraksi dengan orang, bagaimana kita menjaga hadap untuk berinteraksi dengan orang lain, dan tentu bagaimana kita ingin diperlakukan. Nah, terus jika kita perhatikan, sila ini bisa kita dapati di banyak hal-hal lain atau di tempat-tempat yang sering sekali kita dapati, kayak di rumah, di sekolah, dan di mana saja gitu, tempat-tempat yang kita sebelumnya begitu Kak. Pancasila ini kan dasar negara. Berarti ini sudah menjadi kewajiban bagi warganya untuk menjalankan ini. Nah, secara langsung berarti ini cita-cita kita sama-sama. Nah, jadi sederhananya sebagai milenial, bagaimana caranya kita jadikan Pancasila ini sebagai pedoman hidup kita dalam bernegara, dan tentu bukan hanya dalam bernegara sebenarnya. Ini bisa kita jadikan pedoman untuk hidup, untuk berinteraksi dengan orang, dan bahkan jadi pedoman dari kita lahir sampai kita mati. Bagaimana menurutku yang paling penting sekarang itu, kalau kita berdiri di posisi sebagai milenial, ya, yang kau harus lakukan sekarang, kau harus tahu negaramu apa, terus fungsimu sebagai warga negara apa, dan tentu dasar negaramu apa. Nah, ketika kau sudah tahu itu, misalnya kau sudah paham, oke, dasar negara ke Pancasila, kau hanya sekedar tahu dasar negara Pancasila, tapi kau tidak pelajari. Tugasmu sekarang, kau harus paham soal substansi Pancasila, apa itu Pancasila, dan bagaimana penerapannya. Yang sampai kita sebagai warga negara Indonesia, tapi pas ditanya soal Pancasila, kita buta. Sebenarnya pesan gue bukan untuk cuma ke generasi milenial, tapi ke semua masyarakat, yaitu sila itu ada 5. Jadi jangan cuma ngelakuin atau cuma nuntut satu sila aja. Terlalu sering aku melihat agama menjunjung agamanya dan merendahkan agama lain. Terlalu sering aku melihat diskriminasi yang mengatasnamakan satu suku ataupun ras. Aku mendengar kebencian karena sebuah perbedaan. Dan aku pun sudah terlalu sering melihat saudara-saudaraku di luar sana meregang nyawa karena satu kata, yaitu perbedaan. Aku selalu berpikir, memangnya kita itu siapa? Apakah kita Tuhan? Apakah kita yang membuat negara ini merdeka?
Apakah kita rela mengorbankan jiwa dan raga agar negara ini terbebas dari penjajah? Sayangnya jawabannya tidak. Indonesia bukanlah milik pemerintah, bukanlah milik keturunan ningrat maupun mereka yang kaya raya. Tapi Indonesia ini milik kita bersama.